Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sensor optik training kit. Sebelumnya, saya Dinda Leticia dengan NIM 231313010. Dan saya Yohana Kitrina Marcelismas dengan NIM 231313027. Dan saya Muhammad Amah dengan NIM 231313016. Dan saya Agustin Saputra dengan NIM 2313001. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sensor optik training kit. Rangkaian ini mendapatkan sumber tegangan AC sebesar 220, kemudian masuk pada power supply di inverter menjadi tegangan DC, dan outputnya itu sebesar 24 volt. Nah, output dari power supply ini masuk pada kontraktor. Kontraktor ini bekerja sebagai input sensor dan output dari lampu. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan cara kerja sensor optik training kit. Jadi kita menggunakan sensor FD 62010 dan cara kerjanya yaitu ketika benda itu didekatkan maka lampu akan menyala. Tapi jarak ini bisa dikendalikan oleh controller BF5R-D1N. Nah, cara mengaturnya itu kita klik mode dulu 3 detik. Nah, kita pilih Pro. Di set dulu. Kita menggunakan set point 2000. Jadi ketika parameter itu lebih dari set point yaitu 2000, maka lampu akan menyala, dan ketika kurang dari set point atau tidak sama dengan set point, maka lampu akan mati. Pada sensor optik training kit ini ada dua sensor torque bump. Nah, yang membedakan dari dua sensor ini adalah jaraknya. Nah, kalau BJ115M TDT itu jaraknya 15 mili. Kalau BJ110M TDT jaraknya kurang dari 10 mili. Cara kerjanya itu ketika benda yang padat memancar, ketika pemancar itu mendekati benda yang padat, maka lampu akan hidup. Nah, kenapa lampu itu akan hidup? Karena benda itu padat atau massa jenisnya tinggi. Nah, kita coba kertas sebagai massa jenisnya rendah. Nah, lampu tidak akan menyala. Saya mengatur jarak set point itu 5008. Nah, ketika itu set point parameter mendekati set point, maka LED akan menyala. LED mendekat pada set point, dan parameter tidak mendekati set point, maka lampu akan mati. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sensor optik training kit. Pada rangkaian ini terdapat dua sensor, yaitu retroreflective photoelectric sensor. Nah, sensor ini juga ada yang berjarak 5 mili. Jadi perbedaannya hanya jaraknya saja, namun cara kerja dan fungsinya sama. Jadi cara kerja dari rangkaian ini adalah terdapat dua sensor, yaitu pemancar dan penerima. Ini adalah sensor pemancar dengan tipe BMS 2M-MDT. Ini tipenya juga NPN dengan jaraknya itu 2 mili. Sedangkan di sini adalah penerimanya. Jadi cara kerjanya adalah sensor ini hanya mendeteksi sebuah benda yang menutupi cahaya yang memancar pada penerimanya. Contohnya besi. Nah, ketika besi ditempelkan pada sensor ini,
lampu akan menyala. Kenapa lampu bisa menyala? Karena cahayanya tertutupi, tidak terdeteksi oleh penerima. Sedangkan jika saya menggunakan benda yang transparan, nah di sini lampunya mati karena penerima menerima pancaran cahaya. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sensor optik training kit. Nah, ada sensor berikutnya itu mereknya itu BC300-DDT. Nah, sensor ini mendeteksi barang sejauh 30 cm. Nah, saya akan mencontohkan cara kerjanya. Ketika saya taruh barang di sini, sensor ini belum bisa mendeteksi. Kenapa? Karena jaraknya itu belum diatur sejauh 30 cm. Kemudian saya akan mengatur jaraknya. Nah, setelah diatur jaraknya itu, jadi jika benda ditempatkan di depan sensor, nah lampu indikator atau output dari rangkaian akan menyala. Namun jika dia berjarak lebih dari 30 cm, sensor akan tidak dapat mendeteksi benda, jadi lampunya itu mati di sini. Namun jika berjarak 30 cm atau lebih dekat, maka lampunya itu akan hidup dan sensor dapat membaca benda yang ada di depannya. Tipe sensor ini sama dengan tipe sensor yang bermerek BF5R D1N. Hanya perbedaannya adalah sensor BC300-DDT ini adalah sensor analog, mendeteksi barang bersifat analog. Sedangkan sensor yang bersifat BF5R D1N ini adalah sensor digital. Jadi itulah kedua perbedaan dari sensor ini. Baik, itulah video penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.